Bayangkan tahun 1912, sebuah kapal megah meluncur dari pelabuhan Southampton, Inggris. Mereka menyebutnya tak bisa tenggelam. Namun, 4 hari kemudian, ia menghilang di dasar Samudra Atlantik bersama lebih dari 1.500 nyawa yang dikabarkan menabrak bongkahan es besar. Tapi tunggu dulu, benarkah Titanic tenggelam hanya karena menabrak gunung es? Halo teman-teman, selamat datang di Ranah Kusuha. Hari ini kita tidak hanya berbicara tentang tenggelamnya Titanic, tapi juga tentang misteri dan teori konspirasi yang menyelimutinya selama lebih dari 1 abad. Hal yang sering menjadi pertanyaan, apakah benar Titanic yang tenggelam atau kapal lain? Apakah ini kecelakaan atau rencana yang disengaja? Kita mulai dengan fakta sejarah. RMS Titanic adalah kapal penumpang mewah terbesar dan tercanggih di zamannya. Dibangun oleh White Star Line, kapal ini melakukan pelayaran perdananya pada 10 April 1912 menuju New York dari Inggris. Namun pada malam 14 April, kapal ini menabrak gunung es dan tenggelam dalam waktu kurang dari 4 jam. Dari sekitar 2.224 penumpang dan awak, lebih dari 1.500 tewas. Peristiwa ini menjadi salah satu bencana maritim paling mematikan sepanjang sejarah dalam masa damai. Namun dari reruntuhan kapal yang ditemukan, dari catatan penumpang yang selamat, hingga pernyataan-pernyataan yang kontradiktif, muncul sebuah pertanyaan. Apakah kita telah diberi cerita yang sebenarnya? Menurut beberapa peneliti independen dan penggemar sejarah, kapal yang tenggelam bukan Titanic, melainkan kapal Olimpik yang sangat mirip dengan kapal Titanic. Olimpik adalah kapal pertama dari kelas Olimpik, dan sangat mirip dengan Titanic hampir identik. Olimpik pernah mengalami kecelakaan saat bertabrakan dengan kapal perang HMS Hawke pada 1911. Meski masih bisa berlayar, kerusakan itu menyebabkan kerugian besar bagi White Star Line, dan asuransi tidak mau menanggung biayanya. Teorinya, White Star Line menukar identitas kedua kapal mengubah Titanic menjadi Olimpik yang rusak dan mengorbankannya dalam pelayaran perdananya untuk mendapatkan uang asuransi. Sebab ada fakta menarik, Titanic dan Olimpik memiliki sedikit perbedaan struktur jendela dan dek. Beberapa foto bangkai kapal yang diambil di dasar laut menunjukkan fitur yang lebih mirip Olimpik daripada Titanic. Teori ini makin liar ketika nama JP Morgan, salah satu orang terkaya di dunia saat itu, ikut disebut. Morgan adalah pemilik International Mercantile Marine, perusahaan induk dari White Star Line. Anehnya, meskipun ia sudah memesan tempat di Titanic, ia membatalkan perjalanannya di menit-menit terakhir. Lebih mencurigakan lagi, beberapa tokoh besar yang menentang ide Morgan tentang pembentukan Federal Reserve seperti Benjamin Guggenheim, Isidor Straus, dan John Jacob Astor semuanya naik Titanic dan tewas. Apakah ini hanya kebetulan atau bagian dari rencana besar untuk menghilangkan lawan politik dan finansialnya? Titanic dan Olimpik memang sangat mirip, tetapi memiliki nomor pabrik yang berbeda. Namun menurut teori bantahan bahwa bangkai Titanic yang ditemukan membawa nomor 401 adalah milik Titanic, bukan nomor 400 yang dimiliki Olimpik. Sayangnya tidak ada bukti dokumen atau arsip yang menunjukkan niat penukaran kapal secara resmi. Penumpang, kru, dan korban yang selamat memberikan testimoni konsisten tentang kejadian malam itu, termasuk deskripsi interior Titanic yang sesuai dengan kapal aslinya. Namun teori ini tetap hidup karena ada celah dan ada misteri kecil yang belum bisa dijelaskan. Dan seperti banyak kisah dalam sejarah, semakin lama waktu berlalu, semakin besar ruang untuk spekulasi dan cerita alternatif. Pada akhirnya, kita mungkin tidak akan pernah tahu pasti apa yang terjadi malam itu di perairan Beku Atlantik. Apakah Titanic hanyalah korban dari kesombongan manusia terhadap alam, atau justru korban dari rencana yang lebih gelap dan tersembunyi? Yang pasti, tragedi Titanic mengajarkan kita bahwa bahkan kapal yang tak bisa tenggelam pun bisa hancur dalam semalam. Sebuah pengingat bahwa tidak ada yang benar-benar kebal terhadap takdir atau terhadap keserakahan. Jadi, bagaimana menurut kamu? Apakah Titanic benar-benar tenggelam karena gunung es, atau karena konspirasi? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah sejarah misterius berikutnya.